Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Fikri Aulia dari kelas 10 Ikhwan akan menyampaikan tentang fisika, submateri tentang mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Suatu produk fisika yang berupa teori dan dari hukum dapat diperoleh melalui metode ilmiah dengan langkah-langkah seperti berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. Menganalisis data. 6. Membuat simpulan. 7. Menulis laporan ilmiah. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Merumuskan masalah. Suatu masalah dapat timbul karena adanya pengamatan terhadap gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana. Hal tersebut dapat terjadi dengan demikian. Langkah ini dilakukan dengan memperjelas dan mengetahui batasan masalah yang akan diteliti. Selain itu, 2. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Informasi yang dikumpulkan melalui kajian pustaka diperoleh dari berbagai literatur, seperti dari buku atau situs ilmiah di internet. Informasi tersebut dijadikan acuan dalam penelitian yang dapat dilakukan. 3. Menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara tentang menyelesaikan masalah yang dilakukan dalam penelitian. Kemudian, kebenarannya harus diuji dengan melakukan eksperimen atau percobaan. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan membuktikan kebenaran dari hipotesis yang Anda telah susun sebelumnya. Namun, sebelum melakukan eksperimen, Anda perlu menentukan variabel eksperimen atau peubah merupakan objek penelitian yang dapat menentukan hasil penelitian. Variabel ini terbagi lagi menjadi 3, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang kelima, menganalisis data. Dari hasil eksperimen, data-data yang diperoleh selanjutnya dapat diolah dan dianalisis. Data-data tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram ukur, atau peta konsep. Selanjutnya, data dapat dianalisis kuantitatif, kualitatif, statistik, maupun deskriptif. Dengan menganalisis data hasil eksperimen akan diketahui kebenaran hipotesis telah disusun sebelumnya. Jika hasil analisis tidak mendukung hipotesis yang telah disusun, bukan berarti penelitian yang dilakukan salah. Namun bisa saja hipotesis yang dirumuskan tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan. 7. Membuat simpulan. 6. Membuat simpulan. Simpulan merupakan pernyataan yang singkat, menjelaskan hasil analisis data yang dihubungkan dengan hipotesis. Terdapat 2 kemungkinan simpulan, yaitu hipotesis yang diterima, hipotesis yang ditolak. Pertama, hipotesis yang sudah disusun sebelumnya dapat diterima jika hasil eksperimennya sesuai dengan hipotesis. Kedua, hipotesis ditolak jika hasil eksperimennya tidak sesuai dengan hipotesis yang telah disusun. Kita menuju ke langkah terakhir, menulis laporan ilmiah. Suatu penelitian dapat bernilai ilmiah jika hasil penelitian yang dilakukan dipublikasikan dalam bentuk jurnal agar diketahui orang lain. Kerangka tulisan dari suatu laporan ilmiah disusun secara sistematis, meliputi judul penelitian, abstrak, pendahuluan, landasan teori, bahan, dan metode penelitian, hasil data eksperimen, dan pembahasan simpulan, serta daftar pustaka juga perlu dimasukkan. Sekian dari saya, Faik Fikri Aulia dari kelas 10 Ikhwan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.